Kalau memang hasilnya seperti itu dan itu hasil dari kejujuran kita. Betul. Itu yang penting itu kejujuran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu gusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atil dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa allazi yaslan naral kubra tsumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla bal tu'thiruna hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Lebih memaknai dari maulid itu, mencontoh dari perilaku suri teladan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk hari ini Bapak tidak sendiri, nanti akan ditemani oleh Al Ustadz Dandan Ramdhani. Ya, silahkan Pak Dandan. Oke. Assalamualaikum. Ya, Bapak tidak menyapa dengan bahasa Inggris ya, Bapak bukan kurang tidak bisa bahasa Inggris. Ya, Pak Dandan juga jangan bahasa Inggris ya. Kita mau ngobrol aja ya, sekarang mah. Jadi sekarang kita masuk ke bahasa daerah aja. Iya. Daerah Indonesia. Daerah Indonesia, betul. Oke, sebelumnya saya mau nyapa dulu ya. Iya, Oke, teman-teman. Santriwan-santriwati yang masih stay tune ya di IG live streamingnya ya. Oke, hari ini insya Allah Pak Hendra bareng Mr. Don ya akan bincang-bincang mengenai apa sebetulnya ya substansi atau makna dari
Maulid Nabi itu sendiri. Nah, Pak Hendra tadi udah cerita sedikit ya. Mungkin adik-adik di rumah sudah paham sedikit sirah nabawiyah ya. Sebetulnya menurut Pak Hendra kelahiran Nabi kalau secara esensi itu maknanya apa sih? Kenapa harus diperingati gitu seperti itu? Ya, mungkin yang diperingati bukan hanya sekedar kelahirannya saja. Betul. Kelahiran secara fisik, lahir dari kandungan ibunya saja. Betul. Akan tetapi mungkin kita harus lebih memanai lebih dalam bahwa dengan lahirnya Nabi Muhammad itu adalah lahirnya peradaban baru. Itu dia. Ya. That's point. Ya, peradaban baru di mana sebelum Nabi Muhammad lahir, itu kondisi masyarakat pada masa itu lebih dikenal dengan jahiliyah, itu artinya masyarakat yang sangat terbelakang. Betul. Ya, dalam kebudayaan terutama, apalagi dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang terjadi pada saat itu, ya, anak perempuan yang lahir dibunuh, mabuk-mabukan, zina dan lain sebagainya, menyembah berhala, apalagi ya itu. Jadi mungkin itu esensi kelahiran atau diutusnya Nabi Muhammad, yaitu di dalam hadis disebutkan sebagai makarimal akhlak, ya, untuk menyempurnakan akhlak. Betul. Oke. Oleh sebab itu yang harus kita teladani dari Rasul itu adalah suri toladannya, akhlaknya ya. Ya, betul. Ya, dimana seperti kalian ketahui, apalagi ini kelas 5 apa kelas 6 ya, sudah mempelajari bahwa Rasul itu memiliki sifat-sifat yang wajib bagi Rasul itu. Di antaranya, ya, seperti kita ketahui, kalau di dalam akidah itu ada yang namanya aqaidul iman ya. Di antaranya ada yang wajib bagi Rasul itu ada 4. Yang sidik. Ya, yang pertama itu sidik. Ya, sidik itu artinya benar. Benar, betul. Ya, betul. Jadi Nabi itu selalu berkata benar, tidak pernah berbohong. Jadi ini yang harus kita ambil pelajaran, uswatun hasanah dari sifat-sifat Nabi itu. Jadi dengan sifat sidik, tidak pernah bohong, dan itu harus ditanamkan di dalam setiap insan, setiap manusia. Sebab kata Nabi, orang yang berbohong itu adalah merupakan tanda-tanda munafik, ya, apabila berkata selalu bohong atau bohong. Betul. Ya, kemudian kalau orang yang bohong itu kan sulit untuk dipercaya. Jadi kadangkala orang yang suka bohong sekalipun berkata benar itu tidak akan dipercaya lagi. Ya, itu makanya itu yang harus diteladani pertama, yaitu kita harus selalu benar, harus berkata benar, dan harus mengatakan kebenaran. Ya. Kemudian ada lagi sifat Nabi itu yang wajib bagi Nabi itu adalah yang kedua. Yang kedua adalah amanah. Apa itu amanah? Amanah itu dapat dipercaya. Ya, bahwa Nabi itu selalu dipercaya, ya, karena tidak pernah bohong. Ya, makanya ketika bahkan Nabi sebelum diangkat jadi Nabi pun, Nabi sudah mendapat gelar Al-Amin. Al-Amin. Apa ya, itu Al-Amin itu, Pak? Ya, artinya bahwa memang dapat dipercaya orangnya, sehingga ketika berdakwah itu seolah-olah dimudahkan untuk diikuti karena memang nabinya dapat dipercaya orangnya. Sehingga ketika menyampaikan risalah itu banyak sekali orang-orang Quraisy pada saat itu yang percaya karena memang sebelumnya orangnya terpercaya. Itu salah satu, mungkin dua ya, sudah dua ya, dari poin penting akhlakul karimah yang Rasul contohkan. Nah, dalam konteks atau contoh buat anak-anak, yang pertama sidik, kemudian yang kedua amanah, itu bisa diamalkan atau dicontohkan seperti apa tuh Pak Ustadz? Ya, banyak sekali ya, apalagi dalam urusannya dengan orang tua. Ya. Betul. Kita harus selalu jujur. Ya. Kalau jujur kan dimarahin.
dapat nilai misalnya cuman dari 100 cuma dapat 50. Kalau jujur aku nanti dimarahin, makanya aku berbohong. Ya, makanya kan ada kalimat yang menyatakan sampaikanlah kebenaran itu walaupun pahit. Qulil haq Ya. walau kana muron. Iya. Ya nggak apa-apa kalau nilai kecil, tapi itu hasil usaha kita sendiri. Ya, betul. dengan kejujuran kita sendiri, ikhtiar kita sendiri, hasilnya seperti ini. Ya meski apalagi ya, kita sudah berusaha, yang penting berusaha, berikhtiar. Kita sudah belajar, tapi nilainya tetap segitu. Tapi kita misalnya nilainya kita melaksanakan ulangan, Betul. dengan jujur, Betul. ya tidak nyontek, apalagi ya, Betul. itu tidak perlu ditakuti kalau memang hasilnya seperti itu, dan itu hasil dari kejujuran kita. Betul. Itu yang penting, itu kejujurannya. Yang mungkin yang dapat poin beritunya penuhnya ya dari kejujurannya itu. Ya, itu betul. Gak masalah lah, nilai mah berapa aja. Betul. Itu nanti bisa dicari lagi ilmunya, Iya, kan? betul. Iya. Justru kalau nilai yang sebetulnya itu bukan nilai di atas kertasnya itu, Iya. tapi nilai tadi itu ya, nilai proses itu, kejujuran itu ya. Iya. Karena itu susah ya, karena yang nyampein juga ke Allah adalah nilai kejujuran, Iya. bukan nilai yang 100 di kertas gitu ya. Iya, betul. Oke, kita tadi udah berapa sifat Rasul yang wajib? Baru 2. Ya, baru 2. Pertama sidik, kedua amanah. Nah, ketiga nih, Yang Ustaz. ketiga adalah tablik. Apa itu tablik? Artinya tablik itu menyampaikan. Mhm. Jadi Rasul itu kebalikan dari tablik itu adalah al-kitmanu, artinya menyembunyikan. Makanya tidak mungkin Nabi itu menyembunyikan apa yang disampaikan oleh Allah pada Nabi. Tidak mungkin disembunyikan, dipegang sendiri, tapi disampaikan kepada umatnya. Betul. Ya, yang berupa wahyu. Itu adalah tugas Rasul. Kemudian yang keempat yaitu Rasul itu bersifat fatonah. Nah, apa itu Artinya cerdas. Ya, cerdas berarti bukan hanya pintar saja. Kalau pintar itu mungkin bisa menghafal ya. Betul. Tapi ini cerdas. Artinya cerdas itu bisa ya mensikapi berbagai situasi ya dengan berbagai pengetahuannya, tentunya pengetahuan dan pengalamannya, dan juga karena Rasulullah itu selalu dibimbing oleh wahyu itu ya. Jadi itu 4 sifat yang wajib ada di Rasul itu, yang bisa kita teladani, kita bisa contoh ya untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, apalagi sebagai seorang santri atau pelajar muslim. Itu sudah keharusan kita mencontoh dari sifat-sifat para rasul itu. Betul. Jadi dengan maulid itu bukan hanya ada euforia, juga ya, bukan hanya perayaan yang euforia itu ya, yang ramai-ramai itu ya. Kalau gitu sama aja sama ulang tahun ya. Betul. Kalau hanya sekedar itu. Ya. Mungkin itu. Betul. Nah, buat adik-adik di rumah, sekarang coba tanya sendiri sama diri sendiri. Dari keempat sifat Rasul yang wajib kalian teladani itu, sudah berapa kalian laksanakan di rumah? Tadi yang pertama, kejujuran. Sudahkah Anda jujur? Nah, minimal jujur pada diri sendiri. Ketika kalian misalnya lupa melaksanakan kewajiban harian seperti tadarus Quran, sholat 5 waktu, berkata baik, menolong orang tua atau membantu teman. Nah, itu salah satu wujud dari kejujuran pada diri sendiri. Kalau kita misalnya lupa akan kewajiban, misalnya lupa sholat, nah itu ketika ingat ya laksanakan sholat itu ya. Betul. Kemudian yang berikutnya, sifat yang kedua itu amanah. Nah, amanah. Nah, ini amanah penting ya, Ustaz ya. Amanah itu apalagi kalian mempunyai tanggung jawab sebagai siswa dan siswi ya. Ya, artinya berarti harus belajar sungguh-sungguh. Ketika orang tua bersusah payah itunya mencari nafkah atau bahkan membiayai
untuk sekolahnya, tetapi sekolahnya main-main, Iya. nah berarti itu tidak amanah. Betul. Padahal orang tua mengharapkan anaknya pintar, anaknya cerdas, anaknya berakhlakul karimah, ya. Tapi kalau hanya main-main, ya itu tadi, itu berarti tidak amanah, menyia-nyiakan kepercayaan dari orang tua. Nah, itu. dia. Betul. Yang ketiga tadi itu apa Pak? Tadi yang ketiga tadi Tablik. tablik. Ya. Nah, dalam Menyampaikan. ya, dalam konteks nih contoh dari anak. Kita kira-kira anak bagaimana cara mewujudkan tablik di lingkungan sekolah atau di rumah? Bagaimana tadi contohnya kira-kira? Ya, mungkin bisa macam-macam ya. Mungkin seperti yang dilakukan oleh Nabi ketika dapat ilmu misalnya dari sekolah, kita terjun di lingkungan, kita menyampaikan kembali apakah kepada temannya atau bahkan keluarga. Jadi ilmu yang didapat itu disampaikan lagi. Betul. Ya, diamalkan, menyampaikan ilmunya lagi, atau kita mengamalkan ilmu itu minimal untuk diri sendiri. Oh, gitu. Iya, jadi itu amanah yang disampaikan oleh sekolah misalnya dengan ilmu-ilmunya, dengan tugas-tugasnya, maka kita harus melaksanakan. Kalau mengingatkan teman kita, misalnya ada teman yang makan sambil berdiri, minum sambil lari-lari, kemudian diingatkan sama teman, misalnya latakul iman, itu kategorinya tablik bukan atau amanah? Ya, itu sama aja ya. Tablik artinya ya sama, menyampaikan kebaikan, menyampaikan berbagai kebaikan yang kita dapat, menyampaikan ilmu yang kita punya kepada orang lain. Betul. Berarti sama aja ya. Sama. Menyampaikan kebaikan. Itu mungkin yang inti dari sifat Rasul tablik ya. Betul. Nah, buat adik-adik di rumah ya, tadi awas nih sifat tablik ini, alhamdulillah beberapa santri kita sudah bisa melaksanakannya ya. Ketika ada teman yang lupa untuk melaksanakan sesuatu kewajiban, diingatkan ya. Kalau di sekolah Al-Ghazali seperti itu. Kalau misalnya ada yang lupa, misalnya makannya pakai tangan kiri, itu tangan kiri. Nah, biasa sambil mengingatkan ya. Ya, apalagi kita sudah tahu hadisnya ya. Itu jadi jangan sekedar hafal saja hadisnya juga, tapi harus diamalkan minimal untuk diri sendiri. Ya, apalagi kalau kita bisa sudah menyampaikan kepada orang lain, apakah dengan menyampaikan ilmunya atau menyampaikan dengan sikap. Dengan perilaku kita, ya seperti yang dicontohkan oleh Rasul. Jadi kan Rasul itu tidak hanya sekedar menyampaikan harus begini, tapi dengan perilaku, dengan contoh suri tauladan. Ya. Itu kalau dalam konteks dakwah itu, Rasulullah itu dakwahnya dengan akhlak itu ya, akhlak bil hal gitu ya tadi ya katanya ya. Betul. Yang terakhir, Patona. Nah, ini contoh real buat anak-anak, contoh yang biasanya seperti apa yang bisa dilaksanakan di sekolah atau di rumah buat adik-adik di rumah nih. Ya, Patona. artinya apalagi seorang pelajar itu sangat lekat sekali ya dengan kecerdasan. Artinya cerdas mensikapi berbagai keadaan. Jadi tidak hanya sekedar tahu dari pengetahuan buku saja. Betul. Ya, itu jadi ya mensikapi aja. Bagaimana kita mensikapi ketika menghadapi masalah, atau minimal berani bertanya. Itu kan bagian dari untuk memupuk kecerdasan. Ya, berani bertanya, berani tampil. Ya. Itu kalau sekedar hafalan kan kita mungkin semua orang bisa menghafal. Betul. Tapi keberanian untuk tampil, untuk bertanya sesuatu yang belum diketahui atau sesuatu yang ada di lingkungan kita belum kita pahami, maka kita bertanya kepada guru, kepada orang lain yang lebih mengetahui. Ya. Itu cara mungkin untuk memupuk kecerdasan. Iya. Oke. Nah, nanti setelah
kita bincang-bincang ini nanti kita akan dengarkan lagi. Ada yang mau lewat lagi ya, nanti penampilan dari Teh Dira dengan Pak Agung yang akan menghibur teman-teman di rumah ya, ada yang di rumah ya. Jadi untuk itu Pak Agung dan Teh Dira ya akan siap-siap nih. Jadi kita closing aja langsung. Tutup dulu. Oh iya. Tutup dulu, nanti akan dilanjutkan. Ya, oke. Akan dilanjutkan dengan penampilan atau performan dari Pak Agung dan Dira. Oke. Nah, kalau gitu Ustadz yang buka, Ustadz yang tutup. Oh, ya. Saya yang buka, Mister yang tutup. Ya, oke. Itu aja mungkin anak-anakku sekalian. Ini mudah-mudahan kita mengambil ilmu, mengambil hikmah dari bincang-bincang kita kali ini. Betul. Ya, sudah pasti ini ada ilmu walaupun sedikit. Betul. Ya. Ya, mudah-mudahan ilmunya dapat, kalian bisa mengamalkan. Iya. Ilmunya barokah, bermanfaat bagi kita semua. Aku mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Oke. Saya mohon maaf, Pak Enda. Dan Mr. Don juga minta maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini dia performan dari Dira dan Mr. Agung.